Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Haji Fakri Hamdani, SSM Hum, M.Res, PhD, dan Bapak Ruli Agung Yudiantara, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pragmatik, dan teman-teman semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Jamilah dengan NIM 12221200073, kelas 5B dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pragmatik. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pragmatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian linguistik dan pragmatik. Dari sumber yang telah saya temukan, linguistik adalah studi bahasa, sedangkan pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pengguna bahasa. Pragmatik mempelajari makna secara eksternal, yaitu makna yang dibangun dalam konteks. Pragmatik mengkaji hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan, serta implikatur percakapan. Implikatur percakapan adalah apa yang tersirat dari pembicara dan yang disimpulkan oleh pendengar. Pragmatik juga mengkaji berbagai aspek seperti latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan media komunikasi. Pragmatik juga mengkaji wacana dan teori tindak tutur yang digunakan untuk menganalisis makna komunikasi lisan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tindak tutur. Tindak tutur adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang ketika berbicara yang mengandung maksud atau paksaan ilokusi dan mampu memengaruhi pendengarnya. Tindak tutur dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, atau tuturan yang memiliki maksud tertentu. Teori tindak tutur pertama kali dicetuskan oleh J.L. Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Dalam buku tersebut, Austin menyatakan bahwa bahasa yang diucapkan tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu secara harfiah, juga bisa digunakan untuk mengungkapkan maksud atau makna lain dari ucapan tersebut. Beberapa jenis tindak tutur, diantaranya ada dua, yaitu tindak tutur ekspresif dan tindak tutur langsung. Tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang mengungkapkan sikap penutur terhadap sesuatu seperti mengucapkan terima kasih, memberi maaf, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada tindak tutur langsung, yaitu tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya, misalnya kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Contoh dari kalimat perintah misalnya, tolong tutupkan pintu. Dan kalimat tanya contohnya, kamu besok mau kemana? Selanjutnya ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah lokusi. Lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan hanya bersifat informatif. Contohnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Timur. Kalimat tersebut dituturkan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk memengaruhi lawan tuturnya. Yang kedua ada ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, Alex sedang sakit. Analisisnya yaitu kalimat tersebut jika diucapkan kepada temannya yang sedang menghidupkan radio dengan volume yang tinggi, berarti bukan hanya sebagai informasi, tetapi juga untuk menyuruh agar mengecilkan volume atau mematikan radionya. Kemudian yang ketiga ada perlokusi. Perlokusi adalah sebuah tuturan yang dituturkan oleh seseorang, seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkan.
Contohnya, sudah 3 minggu kamar ini tidak dibersihkan. Nah, analisisnya yaitu dari segi lokusi menyuruh untuk membersihkan. Nah, sedangkan dari segi perlokusinya, si anak mengambil sapu dan membersihkan kamar tersebut. Selanjutnya ada prinsip Maxim Grace. Nah, prinsip Maxim Grace adalah kaidah kebahasaan yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa dan interpretasi tindakan dan ucapan lawan bicara. Nah, prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip kerjasama yang bertujuan untuk melancarkan komunikasi. Dalam prinsip kerjasama Grace ada 4 maksim yang harus dipatuhi, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan maksim Grace. Yang pertama ada maksim tata krama, yaitu pembicara harus bersikap jelas, ringkas, dan teratur dalam ekspresinya. Misalnya, menghindari penggunaan kata-kata yang besar atau terlalu rumit. Yang kedua ada maksim cara, yaitu penutur diminta untuk memberikan pernyataan dengan lugas, tidak ambigu, dan tidak berlebihan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan. Linguistik adalah studi bahasa, sedangkan pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pengguna bahasa. Nah, tindak tutur adalah sebagai tindakan yang dilakukan seseorang ketika berbicara, yang mengandung maksud atau paksaan ilokusi dan mampu mempengaruhi pendengarnya. Nah, prinsip Maxim Grace adalah kaidah kebahasaan yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa, dan interpretasi tindakan dan ucapan lawan bicara. Memahami atau mempelajari pragmatik penting karena dapat membantu seseorang berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan, dan beradaptasi dalam berbagai konteks sosial. Nah, pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks, serta bagaimana makna dibangun dalam konteks tersebut. Nah, ada juga beberapa manfaat memahami pragmatik, diantaranya yaitu mampu memahami maksud tersirat dari ujaran penutur dan lawan tutur. Kedua, mampu menjaga muka penutur dalam segala konteks tuturan. Ketiga, mampu memahami prinsip kerjasama dalam tuturan penutur dengan lawan tutur. Yang keempat, mampu membuka ruang komunikasi aktif dan interaktif. Dan yang kelima ada mampu menjaga komunikator yang lebih berpengaruh. Dan yang selanjutnya, mampu memahami kebutuhan dan preferensi pendengar, serta mampu menyampaikan pesan dengan kejelasan dan persuasi yang lebih baik. Nah, pragmatik juga dapat digunakan untuk memahami genre karya sastra dengan mengkomunikasikan tujuan khusus pengarang kepada pembaca. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.